dengan kapasitas mesin yang cukup besar, compact hatchback yang compact banget ya kan, yang memang kecil, imut-imut ya kan, 1250 4 silinder atau yang 1000 cc 3 silinder. Konon kabar bisa 1:17,2. Jadi 1 liter untuk 17,2 km. Itu rute dalam kota, dimana ini paling irit di semua kelasnya ya. Untuk di interiornya di belakang cukup keras lah ya, nggak kalau kayak Ignis itu masih didesain untuk bawa orang lain yang dewasa. Kalau kayak Picanto ini didesain untuk bawa anak lu gitu kan, duduk di belakang, bukan bawa orang dewasa. Di India jalannya lebih jelek, lebih banyak macet, lebih susah daripada di Jakarta jalannya. Jadi kalau sudah teruji di sana, kayak Jakarta itu kayak ibaratnya nggak ada papanya gitu loh. Kalau disuruh milih salah satu dari dua, yang ini saya harus pilih. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Halo lovers, balik lagi dengan saya Long Dokter Mobil. Di video kali ini saya akan membandingkan antara Suzuki Ignis dengan Kia Picanto. Nah, Suzuki Ignis peminatnya banyak banget di Indonesia ya. Mobil ini masih CBU buatan India, dan mobil ini memang banyak sih peminatnya sih, karena warnanya yang cukup bagus, kemudian desainnya yang memang cukup unik, dan mesin-mesin Suzuki yang terkenal irit ya kan, dan bandel. Dan memang mesin ini kalau dari India udah nggak usah ngomong ya, di India jalannya lebih jelek, lebih banyak macet, lebih susah daripada di Jakarta jalannya. Jadi kalau sudah teruji di sana, kayak Jakarta itu kayak ibaratnya nggak ada papanya gitu loh. Kalau Anda udah pernah ke Bombay atau Kalkuta, nah Anda tahu tuh rasanya nyetir di sana tuh benar-benar minta ampun. Nah, untuk iritnya bahan bakar ini konon kabar bisa 1:17,2. Jadi 1 liter untuk 17,2 km. Itu rute dalam kota, dimana ini paling irit di semua kelasnya ya. Kalau menurut saya juga bener. Dan ini karena satu, kalau menurut saya mesin Suzuki itu kompresinya tergolong lebih tinggi daripada mesin-mesin yang lain di kelasnya. Jadi ketika kompresi itu lebih tinggi, dia bisa saja mengatur bahan bakar lebih sedikit, sehingga makanya terjadi pembakaran yang lebih efisien. Satu. Dua, downside-nya tapi dengan kompresi yang lebih tinggi, ini mobil harus dingin. Kalau mobilnya panas, jadi banyak kelitik. Yang ketiga adalah bodinya yang cukup enteng. Karena bodinya Suzuki ini, saya jujur ngomong, nggak terlalu tebal, dan memang bodinya memang didesain enteng. Memang karena kan cuma didesain di dalam kota ya, jadi bukan didesain untuk kebut-kebutan di tol. Jadi tolong jangan terlalu digeber-geber di tol juga. Dengan bodi yang lebih enteng, dengan kompresi mesin yang lebih tinggi, dia menghasilkan tenaga yang lebih bagus, sehingga mileage-nya juga lebih bagus untuk konsumsi bahan bakarnya. Nah, kata orang ground clearance-nya bagus, iya bener, karena ground clearance-nya dia lebih tinggi, dan ada start-stop engine-nya, dan AC-nya udah digital sehingga lebih keren gitu kan. Nah, downside-nya, kalau menurut saya, dia downside-nya ada di transmisi, karena transmisinya yang matic itu agak-agak aneh. Karena kan Anda kalau tahu lah ya, karakter transmisinya dia yang matic, Anda harus menyesuaikan dengan transmisi itu, karena tidak sama dengan ATF atau CVT atau DSG yang lain-lainnya. Nah, cuman balik lagi, ini kalau menurut saya agak aneh, cuman bukan berarti itu jelek ya, no, karena it works gitu loh di jalanan, sehingga Anda harus cukup mengadaptasi aja, dan Anda cukup mengetahui aja. Itu satu. Dua, rem. Suzuki terkenal remnya itu pakem banget di pencetan sedikit. Jadi Anda harus bener-bener menyesuaikan lagi. Kalau misalkan Anda biasa bawa Honda, biasa bawa Toyota, bawa Suzuki akan jauh berbeda karakter ngeremnya dan karakter ngegasnya, karena transmisinya berbeda dengan rem yang berbeda. Makanya kalau saya nggak terlalu suka gitu. Ini balik lagi, itu kan saya, cuman Anda harus bisa menyesuaikan aja gitu loh. Nah, kalau untuk Kia Picanto ini mobil yang sudah mendunia ya kan, dia banyak di luar negeri juga banyak, dengan kapasitas mesin yang cukup besar, compact hatchback yang compact banget ya kan, yang memang kecil, imut-imut ya kan, 1250 4 silinder atau yang 1000 cc 3 silinder. Nah, cuman dia di dalam head unitnya cukup besar, kursinya juga cukup lebar dan empuk, karena memang Kia, orang-orang di Korea kan udah cukup gede-gede ya sekarang ya, makanya kan mereka mendesain mobil ini dengan cukup lah ya head clearance-nya dengan leg clearance-nya, supaya lu kagak mentok ke kanan ke kiri kan. Terus transmisinya juga ATF biasa, oke. Kemudian konsumsi BBM-nya juga lumayan ngirit. Nah, cuman dia baris keduanya legroomnya memang sedikit banget, jadi nggak ada tempat penyimpanan. Terus legroomnya yang baris kedua juga biasa aja, karena memang didesain untuk bawa anak-anak gitu kan. Dan untuk di interiornya di belakang cukup keras lah ya, kalau kayak Ignis itu masih didesain untuk bawa orang lain yang dewasa. Kalau kayak
Picanto ini didesain untuk bawa anak lu gitu kan duduk di belakang, bukan bawa orang dewasa. Karena kalau bawa orang dewasa di belakang cukup kesian, itu sempit dan keras kalau di belakang. Kalau di depannya sih nyaman ya, fine-fine aja. Nah itu jeleknya Kia Picanto. Nah kalau untuk performance, Suzuki udah banyak yang bisa kita upgrade, apalagi yang manual. Itu juga sudah cukup terkenal. Nah kalau Kia Picanto memang bisa di remap dan coilnya sudah banyak, apalagi knalpot-knalpotnya sudah banyak ada di pasaran. Kalau disuruh milih salah satu dari dua, yang ini saya harus pilih Ignis yang manual. Karena kenapa? Ignis yang manual tenaganya jauh lebih gede dan engine-nya juga jauh lebih enak karena dia bodinya enteng. Kalau si Picanto, oke lah engine-nya gede, cuman masih kurang gede menurut gue, kurang greget karena dia ya kurang greget deh gitu loh manualnya. Karena gue udah pernah bawa gitu loh kalau yang Kia Picanto. Kalau yang Ignis itu masih lebih fun untuk driving, cuman ya itu hati-hati ya bro ya, karena bodinya nggak terlalu tebel. Gue sih bilangin dulu hati-hati, dan safety feature-nya juga biasa aja gitu loh. Kalau dibandingin sama Kia Picanto lebih bagus safety feature-nya, cuman buat di driving not so fun gitu, nggak se-fun kalau lo bawa si Ignis gitu loh. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya untuk motor mobil. Saya kepengen tahu komentar-komentar Anda dan silahkan ditulis di kolom-kolom di bawah ini. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.